dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala ta'atika wa a'inna ala tarki ma'asiyatika. Allahumma ya Rabbana rizukna taubatan qablal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut ma'a habibika Sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'du. Yang kita cintai, yang kita muliakan guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga, yang kami muliakan para panitia ngaji virtual pada saat ini, dan yang kami muliakan para pejuang semuanya. Mudah-mudahan kita semua semakin soleh dan semakin solehah, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berhentikan dulu, cek suara. Baik, Kang Kusna bisa di-share nggak masa yang PowerPoint-nya yang kami kirim? Barangkali bisa di-share. Bisa di-share yang itu PowerPoint yang kami kirim. Baik, pada kesempatan saat ini kami akan menjelaskan, sebenarnya hal ini perlu diterangkan di awal, tapi nggak apa-apa, kita mulai saja. Pada kesempatan malam hari ini kami akan sedikit berbicara penjelasan tentang mukallaf. Mukallaf itu apa, Ustadz? Mukallaf itu adalah orang yang mendapatkan beban kewajiban dalam urusan agama. Bisa dilihat di PowerPoint-nya, mukallaf adalah next, Kang, minta tolong. Mukallaf adalah next. Jadi pembahasan mukallaf ini akan kami jelaskan, ada pengertian ya dan seterusnya. Dimulai dari pengertian dulu. Mukallaf adalah orang yang mendapatkan beban kewajiban dalam urusan agama seperti sholat, puasa, dan lain-lain, dan bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Jadi mukallaf itu mukallaf ini setelah punya beban kewajiban, dia itu bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Kalau dia melakukannya dapat pahala, kalau dia tidak melakukannya maka dia mendapatkan dosa. Jadi yang perlu digarisbawahi, kita harus tahu mukallaf bukan mu'alaf. Kalau mu'alaf orang yang baru masuk Islam, kalau mukallaf itu orang yang punya tanggung jawab, seperti itu. Nah, kemudian syarat daripada orang mukallaf. Bisa dilanjut. Syarat dari orang mukallaf. Syarat dari orang mukallaf ini ada 4. Yang pertama berakal. Nah, jadi berakal. Nanti saya jelasin di selanjutnya. Yang kedua baligh. Yang ketiga, sehatnya pendengaran atau penglihatan. Bahasanya harus jeli ya. Sehatnya pendengaran atau penglihatan. Jadi yang pertama berakal, yang kedua baligh, yang ketiga sehatnya pendengaran atau penglihatan. Kemudian yang keempat, sampainya seruan dakwah Islamiyah. Jadi harus paham. Jadi kalau Garuda Pancasila kan ada 5. Pancasila ada 5. Jadi kalau mukallaf ada 4. Cuma biasanya setelah 4 ini memang nanti ada yang kelima. Cuma yang kelima itu bukan syarat mukallaf, tapi syarat pertama setelah dia terkena syarat mukallaf ini. Ya, difahami dulu. Berakal, baligh, sehatnya pendengaran atau penglihatan. Kemudian yang keempat sampainya seruan dakwah Islamiyah. Next, lanjut. Minta tolong panitia bisa lanjut, Kang.
Kemudian yang selanjutnya adalah yang kita harus pahami juga adalah setelah pengertian, kemudian masuk yang kedua adalah syarat, yang ketiga adalah yaitu masalah penjelasannya. Dari syarat ya mukallaf yang pertama adalah berakal. Berakal ini maksudnya itu adalah orang tersebut itu tidak terjangkit penyakit akal. Jadi atau pikun karena usianya misalkan. Maka orang ini dia tidak punya beban kewajiban. Makanya kata Buya itu kalau pengen jadi orang nggak sholat nggak dosa, buka baju nggak dosa, maka jadi orang gila. Karena dia nggak punya beban kewajiban. Nah, makanya kalau ada orang gila ya orang yang nggak berdosa. Misal ada orang lahir gila. Lahir gila. Maka nanti dia itu tidak punya beban kewajiban. Cuma gila ini kan ada dua macam. Ya, kita bicara gila. Kalau gila itu majnun itu kan. Gila itu ada dua macam. Yang pertama gila asli bawaan. Artinya kurang akal sejak lahir. Kalau itu ya udah dia gak punya beban kewajiban. Cuma kalau gilanya muncul setelah lahir, ini ada dua macam. Ada yang sebelum balik, ada yang setelah balik. Saya bicara masalah gila dulu ya. Jadi gila itu ada dua macam. Ada gila bawaan. Memang lahir gila. Yang kedua adalah ada gila setelah lahir. Kemudian dia itu ada yang sebelum balik, ada yang setelah balik. Gimana nih Ustadz? Kalau orang gila sejak lahir sebelum balik, maka mutlak dia tidak punya beban kewajiban sama sekali. Kalau meninggal kelak akan masuk surga. Jadi kalau ada orang gila umur 7 tahun, gila umur 7 tahun nih, kan belum balik. Nanti kita jelaskan apa baliknya. Cuma kalau ada orang gila umur 6 tahun, belum balik. Wah, berarti dia itu gilanya dia tidak punya beban kewajiban dan kalau meninggal ahli surga. Kalau gilanya menginjak setelah balik, maka saat ia mendapatkan beban kewajibanlah yang akan dipertanggungjawabkan. Adapun saat ia menjadi gila, ia tidak menjadi orang mukallaf lah lagi seperti itu ya. Jadi gila itu ada dua macam ya, saya ulang-ulang ya. Jadi syarat mukallaf yang pertama adalah akalnya sehat, artinya orang tersebut berakal, tidak terjangkit penyakit akal seperti gila dan lain-lain. Apa Ustaz dan lain-lain? Tidak bisa mengingat karena lanjut usia, berarti pikun. Atau terkena musibah, akalnya tidak berfungsi dengan benar. Seperti itu ya. Termasuk idiot. Termasuk golongan yang tidak berakal adalah idiot. Jadi kalau ada orang gila ya jangan dipaksakan ibadah ya. Cuma kami pernah belajar sama Buya, kalau ada orang gila mau bunuh diri, maka yang sehat wajib untuk mencegahnya. Seperti itu ya. Cuma dia nggak dosa seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat orang mukallaf yang selanjutnya adalah balik. Balik itu artinya orang tersebut sudah mencapai usia dewasa yang ditentukan syariat. Saya ulangi ya. Balik adalah orang yang sudah mencapai usia dewasa yang ditentukan oleh syariat. Syaratnya orang balik ini dibagi dua. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Kalau laki-laki syaratnya dia dikatakan balik itu keluar air mani di usia 9 tahun Hijriah atau lebih. Kalau nggak keluar Ustadz gimana? Maka masuk syarat yang kedua. Berusia 15 tahun Hijriah. Jadi kalau 9 tahun nggak keluar mani, maka ditunggu sampai usia 15 tahun Hijriah. Jadi pakai kalender Hijriah, bukan pakai kalender Masehi. Ya.
Jadi balik itu kalau laki-laki 2. 7 tahun 9 tahun keluar mani balik. 20 tahun nggak keluar mani balik. 17 tahun nggak keluar mani balik. 10 tahun keluar mani balik. Jadi balik itu ada syaratnya untuk laki-laki. Itu ada 2. Keluar mani usia 9 tahun, kemudian berusia 15 tahun genap. Kemudian yang selanjutnya tanda balik untuk perempuan. Kalau balik untuk perempuan, tandanya yang pertama adalah keluar mani di usia 9 tahun Hijriah atau lebih. Jadi tandanya balik untuk laki-laki, untuk perempuan, keluar mani usia 9 tahun Hijriah atau lebih. Yang kedua, keluar darah haid usia 9 tahun Hijriah atau lebih. Yang ketiga, genap berumur 15 tahun Hijriah biarpun tanpa haid atau tanpa keluar mani. Ya, jadi kalau ada perempuan 18 tahun nggak keluar mani, berarti balik. Ada baliknya dengan umur, ada baliknya dengan keluar mani, ada baliknya dengan keluar darah haid. Seperti itu. Ya artinya gini, jika 9 tahun Hijriah belum keluar mani, belum keluar darah haid, baliknya ditunggu genap umur 15 tahun Hijriah. Nah, kemudian yang perlu dipahami oleh kita semua, gini Bu, atau para pejuang semuanya, anak yang belum balik itu belum dapat beban kewajiban. Namun orang tuanya wajib mengajarinya atau siapapun yang mengasuhnya untuk mengajarinya kewajiban dan menjauhinya yang namanya larangan. Artinya apa Ustadz? Artinya gini, anak tidak melakukan kewajiban maka dosa bagi orang tua tidak mengajarinya kewajiban. Apabila anak tidak melakukan kewajiban, maka dosa bagi orang tua apabila tidak mengajari melaksanakan kewajiban. Maka apabila anak tersebut melakukan keharaman, maka dosa bagi orang tuanya tidak mengajari keharaman. Kalau mencuri ya nggak boleh. Emang nggak dosa, anak sih nggak dosa. Cuma orang tuanya nggak dosa karena nggak mengajarinya. Termasuk, mohon maaf, yang udah usianya tamyiz, itu perlu diperhatikan. Orang tuanya wajib ngajari yang namanya puasa, meskipun puasanya belum secara sempurna. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita bicara balik untuk laki-laki, untuk perempuan, tadi Ustadz sempat berbicara masalah keputihan. Mohon maaf, yang keluar dari kemaluan. Saya ulangi ya. Yang keluar dari kemaluan itu kalau laki-laki ada 4. Jadi kalau laki-laki yang keluar dari kemaluan itu ada 4 cairan itu. Yang pertama, mohon maaf, air kencing. Yang kedua, wadi. Jadi di sini saya nggak tulis, cuma poin-poinnya aja kita nanti bisa tanya ulang ke saya ya. Yang pertama yang keluar, cairan yang keluar dari laki-laki itu ada 4. Yang pertama air kencing, yang kedua wadi. Kalau wadi itu cairan agak kental, bening yang keluar karena mengangkat beban berat atau karena kelelahan. Nah, yang ketiga madi. Kalau madi itu cairan kental bening yang keluar di saat bangkitnya syahwat. Kalau mani itu cairan yang keluar bersama tuntasnya syahwat. Cara ngapalnya gampang. Mani, madi. Kalau madi mendekati mani. Kalau wadi jauh dari mani, jauh dari wadi. Jadi mani, madhi, wadi, kemudian air kencing. Nah, jadi ngapalnya bisa dibalik. Mani, madhi, wadi, kencing. Kalau keterangan saya kan tadi ada 4. Air kencing, wadi, madhi, mani. Kalau mani keluarnya itu saat tuntasnya syahwat. Kalau madhi saat bangkit syahwat keluar madhi. Kalau wadi capek. Biasanya wadi itu keluar habis buang air kencing. Kemudian setelah selesainya buang air kencing, di saat tuntas itu ada keluar cairan. Itu namanya wadi. Nah, air kencing udah tahu semua. Itu di laki-laki. Nah, kalau cairan kemaluan perempuan itu banyak. Perempuan itu yang keluar banyak. Ada 7 malah. Yang kencing keluar juga perempuan. Wadi juga keluar perempuan. Madi juga keluar.
mani keluar. Nah, kalau perempuan itu ketambahan darah haid, darah istihadah. Haid, istihadah. Kemudian yang selanjutnya perempuan juga keluar darah setelah kelahiran. Darah nifas. Kemudian perempuan juga cairan basah lokal kemaluan perempuan. Apa Ustaz namanya? Rutubah, yaitu selalu ada pada kemaluan perempuan yang membasahi mulut atau kelopak mata. Kurang lebihnya ada yang namanya perempuan itu keluar keputihan. Itu keputihan itu keluar cairan putih. Jadi kalau putih itu gini, keputihan itu cairan berwarna putih keruh dari kemaluan wanita. Umumnya keluarnya itu dari wilayah tengah. Nah, jadi kalau keluarnya dari wilayah tengah batal wudhu, cuma masalah najis gak najisnya itu di perbedaan para ulama. Imam Romli mengatakan tidak najis, Imam Ibnu Hajar mengatakan najis. Jadi itu khilaf para ulama seperti itu. Nah, Ustadz tadi berbicara masalah mani. Ustadz, mani itu apa? Kalau tadi kan Ustadz sudah menjelaskan definisi. Mani itu adalah salah satu dari 3 ciri. Yang pertama, di saat keluar ada hentakan. Kalau keluar ada hentakan, ini lebih nampak di laki-laki, hampir tidak nampak di kaum wanita. Kenapa Ustadz gak nampak di wanita? Karena wanita itu kalau keluarnya itu di dalam, kalau laki-laki keluarnya itu di luar, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya dibarengi dengan rasa khusus. Ini berbeda dengan saat buang air kecil. Nah, kalau rasa khusus ini nggak perlu diceritakan kayak apa Ustadz rasanya. Nggak usah cerita kayak apa. Itu nantinya majelis jorok. Lalu gimana Ustadz? Pokoknya gini. Seperti halnya kita ngajari anak kita madu, baru tahu akan rasanya madu setelah dikasih madu mulutnya tuh. Begitupun orang mani akan tahu mani di saat dia sudah keluar mani. Yang ketiga adalah berbau berbau anyir, kurang lebihnya putih bunga, putih telur, atau bekas adonan kanji yang disiram air panas. Jadi gini, kalau ada orang menemukan bebasahan di celana dalamnya, siapapun dia, baik laki-laki perempuan, ada hentakan nggak? Nggak ada. Ada rasa muncrat nggak? Ada rasa muncrat hentakan nggak ada. Ada rasa khusus? Nggak ada. Ada kalau putih bunga? Nggak ada. Putih telur? Nggak ada. Adonan kanji? Nggak ada. Tapi bau pesing. Wah, berarti ngompol. Jadi kalau ada orang apa namanya itu baunya bau pesing, berarti dia ngompol. Jadi dilihat dulu ngompol nggak ngompol. Di situ bisa ketahuan. Mohon maaf ini majelis mulia. Kurang lebihnya seperti itu ya antara ciri-ciri mani. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang perlu dipahami oleh kita lagi adalah yaitu penjelasan sel selamatnya pendengaran atau penglihatan. Bisa dilihat coba di situ ada tulisan Kang. Mohon maaf, punten diituin dulu Kang. Nah, selamat pendengaran atau penglihatan itu selamatnya pendengaran atau penglihatan itu gini, kalau ada orang seumur hidupnya dia itu buta atau tuli. Baik, saya dulu ya. Jadi mohon maaf ada iklan lewat. Jadi sehatnya pendengaran atau penglihatan ya. Di situ kami tulis di PowerPoint itu selama dia mempunyai pendengaran atau penglihatan, dia itu bisa memahami larangan dan perintah. Isyarat bagi yang tuli, isyarat bagi yang tuli. Wah, kelewat.
mendengar bagi yang buta. Kelewat yang nulisnya, mohon maaf. Jadi gini, kalau ada orang nggak punya mata, nggak bisa lihat, nggak punya telinga, berarti ahli surga yang berjalan di muka bumi ini. Tapi kalau ada orang masih bisa dengar, dia memahami untuk masuknya pemahaman mana larangan, mana kewajiban itu bisa dengan mendengar. Tapi kalau ada orang budeg, tapi bisa lihat, kan ada isyarat. Sekarang kan banyak isyarat-isyarat seperti itu ya. Jadi orang yang terlahir cacat pendengaran atau penglihatan tidak disebut mukallaf. Makanya kalau bahasa buyanya mah gini, kalau ada orang nggak punya mata, maka tidak akan masuk neraka gara-gara mata. Kalau ada orang nggak punya telinga atau punya telinga tapi nggak bisa dengar, tidak akan masuk neraka gara-gara telinga. Tapi banyak orang, mudah-mudahan bukan kita, masuk neraka gara-gara telinga, masuk neraka gara-gara mulut, masuk neraka gara-gara mata. Mudah-mudahan kita semua selamat. Ahli surga semuanya. Seperti itu ya. Yang selanjutnya, yang keempat adalah di situ kami tulis selamatnya pendengaran atau sampainya seruan dakwah Islamiyah. Jadi gini, orang yang selama hidupnya tidak pernah mendengar dakwah atau tidak mempunyai alat komunikasi untuk mendengar dakwah, maka dia tidak punya beban kewajiban dan tidak berdosa walaupun dia menyembah berhala. Termasuk dalam hal ini itu adalah ayah ibunda Nabi Muhammad SAW. Beliau itu hidup di masa fatrah, masa yang tidak ada utusan. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Wa ma kunna, dan tidaklah kami mu'adzibina menyiksa mu'adzibina rasula hatta nab'asa rasula, sehingga kami utus yang namanya utusan. Jadi kalau ada orang hidup di masa fatrah di hutan belantara, maka dia kalau nggak ada yang dakwah, maka dia termasuk ahli surga. Nah, kemudian orang yang tidak mendapatkan dakwah ini ada dua macam. Yang pertama orang yang belum mendengar sama sekali. Yang kedua adalah orang yang mendengar suara dakwah, orang yang mendengar suara dakwah Islam, namun bukan Islam yang sebenarnya. Akan tetapi melalui informasi orang-orang yang tidak mengerti Islam atau sengaja memasukkan informasi Islam. Jadi kalau ada orang yang memasukkan informasi Islam, berarti dia dengar Islam, cuma Islamnya salah, berarti dia masih termasuk orang yang hidup di masa fatrah, jadi tidak akan dihukum gara-gara tidak melaksanakan kewajiban dan tidak menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, saya ulangi ya, yang pertama berakal sehat, yang kedua balik dengan penjelasan yang tadi kami sampaikan, kemudian yang ketiga sehatnya pendengaran atau penglihatan, yang keempat adalah sampainya seruan dakwah Islamiyah. Selesai. Kemudian titik poinnya bisa yang terakhir Kang, poin-poinnya. Yang terakhir adalah di situ kami tuliskan jika sudah memenuhi 4 syarat, maka wajib menerima syarat yang kelima, yaitu Islam. Jadi kalau sudah 4 syarat, dia itu wajib masuk yang namanya Islam. Disebut kafir dan akan masuk neraka selamanya apabila sudah memenuhi 4 syarat tapi tidak masuk Islam. Jadi kalau udah 4 syarat kok gak masuk Islam, maka nanti masuk neraka. Makanya kami tidak tuliskan untuk yang kelima ini bukan syarat mukallaf sebenarnya, akan tetapi kewajiban pertama bagi orang yang mukallaf yaitu masuk agama Islam. Artinya apa? Siapapun yang tanpa syarat wajib memeluk Islam. Jika tidak, maka ia akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Baik, ini saja sudah menunjukkan pukul 21.30, 1 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Hakadam ini wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah hasanal jaza Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Baik teman-teman, pembahasan kita malam hari ini luar biasa ya, tentang mukallaf ya Ustaz ya. Ini orang yang mempunyai kewajiban atau dibebankan syariat lah istilahnya. Dan kita akan masuk di sesi tanya jawab. Tadi sudah ada pertanyaan bagus ya.
dari Pak Haji Berkatullah. Masya Allah, ini berkaitan dengan tema kita malam hari ini, Ustaz ya. Kita akan angkat dulu satu pertanyaan ini dari Pak Haji Berkatullah. Tadi terkait dengan orang gila ini, Ustaz. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana hukumnya orang gila akibat karena perbuatan dia sendiri? Misalkan akibat terlalu sering menggunakan narkoba, apakah dia dibebaskan juga dari kewajiban terhadap agamanya, Ustaz? Nah, ini gimana Ustaz penjelasannya? Baik, pertanyaan masalah gila ya. Jadi kalau gila itu kan termasuk orang yang hilangnya akal. Hilang akal itu kan jadi orang ini tidak punya beban kewajiban. Cuma kalau gilanya disengaja berarti dia berdosa karena dia yang menyebabkan terjadinya kegilaan itu sendiri. Berbeda kalau gilanya tidak sengaja maka dia tidak berdosa. Cuma kalau yang tadi ditanyakan gila gara-gara melakukan perbuatan yang diharamkan, maka dia berdosa. Cuma di saat gilanya itu dia tidak punya beban kewajiban, di saat gilanya. Cuma yang menjadikan dia gila itu adalah dia berdosa. Kalau istilah dalam dunia narkoba itu biasanya itu namanya bukan gila sebenarnya. Namanya orang yang mabok kemudian akalnya hilang, sampai sih gila tetap. Cuma dia itu terjadikan tidak punya beban, bahkan nggak sah kalau sholatnya dalam keadaan gila karena dia tidak berakal seperti itu ya. Jadi dia tidak punya beban kewajiban. Kalau gilanya dibuat sendiri baru dia tidak punya beban kewajiban. Cuma kalau dia sengaja berarti dia berdosa seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, syukran untuk jawabannya. Kita ke pertanyaan dari sahabat-sahabat yang sudah masuk dari tadi siang ya melalui grup WhatsApp. Kita akan angkat beberapa pertanyaan. Sebelum nanti juga kita akan berikan kesempatan untuk sahabat-sahabat yang ingin bertanya langsung melalui forum ini ya. Kita bentar. Baik, bismillah. Kita akan bacakan. Baik, pertanyaan pertama ini dari salah seorang sahabat kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Buya dan keluarga dan tim sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, apakah kalau kita mengajak teman dan saudara dalam kebaikan dengan mencontohkan diri kita sendiri, ini termasuk kategori ria, Ustaz? Contohnya, saya ngajak teman-teman di beberapa grup saya untuk bergabung di Wakaf Media ini karena saya merasakan manfaatnya. Dan dalam mengajak teman-teman di grup, saya share beberapa kajian Buya. Nah, ini mohon pencerahannya, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Apakah ini termasuk ria atau tidak? Masalah ria itu masalah urusannya wilayahnya hati. Ria itu adalah beramal bukan karena Allah. Ria itu lawannya adalah ikhlas. Ikhlas itu beramal karena Allah. Dan ikhlas itulah yang mengabadikan amal. Nah, di saat kita yang beribadah, masalah ria dan tidaknya itu kita tengok diri kita sendiri. Kalau kata ulama, tarkul amal li ajli nasiriyaun, meninggalkan amal karena manusia itu namanya ria. Justru yang harus dilakukan oleh kita semua, di saat kita mengajak orang ke dalam dunia kebaikan, bersedekah dan lain sebagainya, itu bukan ria, tapi justru itu bisa aja menjadikan contoh. Sebab gini kata ulama, lisanuhal absah min lisanil maqal. Dakwah dengan tingkah laku itu lebih utama daripada yang namanya ucapan. Justru kita beri contoh dulu, baru nanti orang lain itu akan mengikutinya. Lah Ustadz, di saat kita mengajak kok orangnya pada gak mau, Ustadz, pada gak bergabung, gak masalah. Artinya gini, yang kita lakukan adalah bagaimana orang itu kita ajak, sekali ngajak yang kita rindukan pahala, 2 kali pahala, 3 kali pahala, 4 kali pahala. Makanya untuk melakukan dakwah itu gak boleh berhenti. Sampai kapan?
sampai kita mati, atau yang kita ajak dakwah itu mati, meninggal dunia. Itu harus kita lakukan. Loh, ria Ustadz? Enggak, lakukan amal. Justru kalau kita pengen memerangi kita bukan karena Allah atau enggak Allah, seperti hanya Imam Ali, kalau sedekah pun dibagi 4. Seperempat dilakukan di siang hari, seperempat dilakukan di malam hari, seperempat dilakukan di saat ada orang, seperempat dilakukan di saat tidak ada orang. Kenapa Imam Ali melakukan seperti ini? Karena Imam Ali nggak ngerti mana amal ibadah yang bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Imam Ali terus melakukannya. Makanya kami husnudzon. Yang ditanyakan apakah ria apa tidak? Tidak sebenarnya. Karena beliau berusaha bagaimana mengabadikan amal ngajak orang. Bahkan Imam Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah itu mengatakan alaika ya akhi. Ternyata Imam Haddad kenapa pakai istilah alaika ya akhi? Karena beliau pengen memposisikan beliau itu berada di barisan paling depan. Jadi beliau pengennya berada di barisan paling depan. Sebelum orang lain, ternyata beliau pun pengen melakukannya itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita senantiasa beramal karena Allah, dan mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, syukur Ustaz untuk jawabannya. Jadi jangan pernah berhenti ya, ngajak orang lain, termasuk dalam mengajak ke program yang sedang kita jalani ini nih, program wakaf ya. Insya Allah semakin banyak yang kita ajak, maka mudah-mudahan semakin banyak pahala juga yang akan kita dapatkan. Jangan takut ya juga ya Ustaz ya. Baik, Ya. Terima kasih untuk yang bertanya tadi. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mengimami sholat duhur, lalu rakaat kedua ini tidak tasyahud awal, langsung berdiri sempurna ke rakaat ketiga. Dan makmum mengucapkan subhanallah. Saya diam sejenak dan akhirnya kembali ke tasyahud awal. Apa sholat saya dan makmum batal, Ustaz? Berkaitan dengan yang namanya tahiyatul awal. Tahiyatul awal itu adalah termasuk sunnah abad. Tasahud awal itu adalah termasuk sunnah abad. Sunnah abad itu sunnah yang apabila ditinggalkan maka disunahkan untuk sujud sahwi. Termasuk kesalahan seorang imam itu adalah di saat dia lupa tasahud awal, kemudian sudah menuju posisi yang lebih daripada ruku, berarti dia sudah berdiri. Maka dia itu tidak diperkenankan untuk kembali kepada yang namanya tasahud awal. Kalau kembali kepada tasahud awal, maka sholatnya ini menjadi batal. Kenapa? Dia membela yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Jadi yang harus dilakukan imam apa, Ustadz? Yang harus dilakukan imam adalah menyempurnakannya, bukan menurutinya. Dan ini bisa aja terjadi, bukan hanya di luar, di pondok pun terjadi, bisa aja seperti itu. Kami ingat ini kasus yang pernah terjadi di pondok bersama Buya. Kami ingat awal itu waktu santri masih dikit. Jadi imamnya itu sholat, imam santri bukan Buya. Begitulah guru kita mengajarkan. Jadi yang jadi imam itu jarang Buya, santri. Cuma ilmunya dari Buya. Santri itu jadi imam. Tiba-tiba sholat isya ini sholat maghrib kejadiannya. Tiba-tiba imam itu kan berdiri, maka makmum itu ngingetinnya tuh kenceng banget. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sudah berdiri, duduk lagi. Kalau udah duduk lagi gimana Ustadz? Imamnya batal. Maka imamnya pilihannya adalah pisah dari makmumnya, pisah dari imam. Jangan ngikuti imam, imamnya salah. Pisah dari imam. Yang ngerti sih langsung pisah. Cuma yang nggak ngerti sama Buya, ngulang semuanya. Wah, pondok ngulang. Kalau saya dikit sih nggak masalah. Seatakwa misalkan, banyak banget ngulang kabeh. Itu kan. Wah, kalau kasusnya seatakwa gitu, seatakwa tuh masih kayak di Cirebon. Gede banget, ngulang Ustaz. Jawab seperti itu. Jadi yang harus dilakukan seperti itu. Jadi jangan membela yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Jelas sekali ya jawabannya Ustaz. Jadi sholatnya batal. Nah ini mungkin lanjutannya Ustaz, pertanyaannya apa? Kalau seperti itu apakah dia wajib mengkodok? Misalkan tadi kan kejadiannya dia berdiri, harusnya tasyahud berdiri, kemudian tasyahud lagi.
otomatis kan batal. Nah, apakah itu wajib diqadha, Ustaz? Sorry. Ya, tetap ada punya kewajiban dia mengqadha. Cuma mengqadhanya karena dia berangkat dari ketidaktahuan, tidak harus spontan. Jadi menunggu waktu luang kapan dia untuk mengqadha salatnya. Baik. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Syukran Ustaz untuk jawabannya. Semoga bisa dipahami ya yang bertanya. Kemudian ke pertanyaan berikutnya nanti untuk penanya yang masuk di kolom chat, insya Allah nanti dibacakan ya. Karena ini masih ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pagi ini, Masya Allah. Berikutnya pertanyaannya tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Ustadz, bagaimana hukumnya melakukan azan secara bersama-sama dalam satu waktu dan yang adanya lebih dari satu orang pada saat pindah rumah, melakukan azannya di rumah baru? Ini mohon penjelasannya. Azan di rumah baru, Ustaz. Kami akan cari tahqiqnya. Cuma yang kami pernah dengar ketika kami belajar bersama guru kami, termasuk salah satu yang dianjurkan ketika pertama kali masuk rumah baru adalah membacakan ayat-ayat mulia, termasuk mengusir setan dan lain sebagainya adalah dengan membacakan adzan di rumah. Nah, adzannya biasanya dilakukan di setiap ruangan. Nah, di setiap ruangan dianjurkan untuk dibacakan adzan pertama kali. Cuma yang pernah kami dengar itu salah satu riwayat, itu pernah kami dapatkan juga dari guru kami, cuma nanti akan kami tahqiq tentang referensi, ya referensinya ada di kitab mana, keterangannya di mana, cuma dianjurkan. Cuma di antaranya adalah ketika masuk ke rumah baru, yang sangat dianjurkan adalah dengan yang namanya membacakan surat Al-Baqarah, seperti itu. Membaca soal Al-Baqarah, lo usah saya nggak bisa, tinggal datangkan santri atau datang ke tetangga, dibaca aja bareng-bareng. Seperti itu, dibaca, dibagi-bagi, sehingga rumahnya dengan mudah-mudahan dibaca, nanti rumahnya menjadi jauh dari yang namanya gersangnya kehidupan di rumah. Tapi menjadikan rumahnya adem dan lain sebagainya. Seperti itu. Nanti untuk jawaban ini kami akan tahqiq lagi atau bisa tanyakan ke pemateri yang akan datang. Seperti itu ya, yang kami dapatkan ketika kami referensi, kami tanya ke teman-teman yang lain, Ustadz ada memang seperti itu adzan Ustadz, cuma kami belum kata teman-teman kami yang kami tanyakan tuh belum dapat Ustadz referensinya. Ya nanti saya akan carikan referensinya Ustadz. Itu aja, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Syukur kasih Ustadz jawabannya. Nanti mungkin bisa disambung dengan voice ya Ustadz, jika mungkin nanti sudah ada jawaban yang ini. Berikutnya pertanyaan dari siapa ini? Dari sahabat kita pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Ustadz, bagaimana pahalanya bersedekah atau berinfak? Yang ketika berinfak itu kita mendapat manfaat darinya. Contohnya, ketika kita berinfak atau bersedekah pada suatu majelis, kita akan mendapatkan buku, fitur dakwah, dan sejenisnya. Dan apakah ketika kita berinfak untuk ibu kita melalui sistem transfer, apa harus mencantumkan namanya dalam bukti transfer, atau boleh hanya dengan niat tanpa menuliskannya? Baik, ini sepertinya relevan sekali dengan program wakaf kita, karena banyak sekali dari sahabat-sahabat wakaf ini yang meniatkan juga wakaf itu untuk para orang tuanya. Mungkin bisa jelaskan, silakan. Baik, termasuk tanda bakti dengan orang yang meninggal dunia, tanda atau salah satu cara berbakti dengan orang yang sudah meninggal dunia itu ada 3. Yang pertama, jangan pernah berdoa kecuali kita bawa dalam doa-doa kita. Jangan pernah berdoa panjang kecuali doa untuk orang yang sudah meninggal dunia kita bawa. Apa doanya Ustadz? Doanya adalah berikan ampunan, kemudian berikan kasih sayang. Itu yang paling dibutuhkan doa. Yang kedua adalah di saat kita melakukan amal kebaikan, termasuk sedekah, kita niatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia. Misalkan gini, ini kan program kemuliaan. Infak dengan wakaf media per minggu 10.000. Kita niatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia. Maka disepakati oleh para ulama, pahalanya nyampe. Sedekah 1.000, nyampe. 2.000, nyampe. 3.000, nyampe. Lah Ustaz, apakah harus dicantumkan boleh, nggak dicantumkan boleh? Yang paling terpenting adalah ada niatan di dalam hati.
Karena niat itu tanda ingat. Cukup dengan niat, ingat. Oh ya, saya sedekah dan ini tidak mengurangi pahalanya orang yang bersedekah. Termasuk anak itu. Niat. Saya sedekah di wakaf media ini seminggu 10.000. Seminggu misalkan 10.000. Maka nanti nggak usah nyentuhan nggak apa-apa. Ustadz, tapi saya dapat tambah tiba-tiba dapat buku dari mana dari yang waktu itu beda. Itu tandanya kabar gembira. Artinya apa? Itu mungkin tanda terima kasih sebab kata Nabi tahadu tahabu, salinglah memberi, ternyata tujuannya ada tahabu agar saling mencintai. Biar sambung sebenarnya. Makanya program kemuliaan ini program yang sangat bermanfaat. Gini loh, para pejuang semuanya. Kalau media ini terlaksana, Ustadz, atau bangunannya belum jadi, Ustadz, tapi kita sudah infak, Ustadz, maka gini, kita udah niat, maka ketahuilah pahalanya akan ngalir. Coba, sekarang itu zaman media loh, banyak orang rusak gara-gara media. Sehingga Buya itu masuk ke YouTube, masuk ke Facebook, masuk ke IG, masuk ke macam-macam. Pokoknya media itu sekarang berkembang. Itu sebenarnya Buya itu bukan ngajari orang main media. Cuma Buya itu ternyata tujuan beliau masuk ke dunia media itu pengen mewarnai media. Bukan terwarnai media. Tapi beliau tuh pengen mewarnai media sebab banyak orang rusak gara-gara media. Khawatir nanti, kata beliau tuh pernah ngomong gini, ditanya sama Nabi Muhammad, banyak orang rusak gara-gara media. Kenapa ente gak masuk ke media? Kan bisa dijawab. Ditanya sama Nabi Muhammad kayak gitu. Saya sudah bikin media. Banyak orang bangun televisi. Kenapa ente gak bangun televisi? Saya udah bikin, tapi sesuai kemampuan saya. Seperti itu. Makanya Masya Allah, dukung pelaksana wakaf media ini, bisa dukung dengan hartanya, bisa dukung dengan tenaganya, bisa dukung dengan pemikirannya, bisa dukung dengan ilmunya, bisa dukung dengan doanya. Minimal doa. Ya Allah, kirimkan ahli surga untuk wakaf di media ini dan jadikan saya rombongannya. Maksudnya apa, Ustadz? Kalau orang sempit rezekinya, mudah-mudahan dilapangkan rezekinya. Dan infak itu tanda tulus itu gini, Pak. Tanda tulus itu infaknya apa? Gak malu dengan sedikit, gak malu sedekah dengan yang sedikit. Itu tanda tulus. Jadi jangan malu sedekah dengan yang sedikit tuh. Tanda tulus tuh. Sedekah tuh gak malu dengan yang namanya sedikit. Yang 5 jutaan, Ustaz, nggak apa-apa. Saya mau punya 10.000, 20.000, 20.000, 1.000. Sambung hati. Karena kalau kita hadir majelis, kemudian kita gak infak, berbeda dengan orang hadir majelis plus infak. Kenapa, Ustaz? Karena dia hadirnya sudah mulia, hartanya pun sudah mulia. Jadi gini, jangan puas dengan yang namanya kita hidup di wilayah kemuliaan. Tapi kita harus lebih puas menjadi penyelenggara kemuliaan. Nah, termasuk ini itu kan penyelenggara sebenarnya. Gabungan-gabungan sehingga Masya Allah akan terkonek sistem yang mulia sehingga indah. Kita membangun kemuliaan. Mudah-mudahan kita semua jadi orang yang lapang rezekinya untuk dunia kemuliaan. Wallahu a'lam bishawab, dengan rezeki yang halal. Ustaz, mungkin perlu dilengkapi juga terkait pertanyaan yang tadi ya. Seorang yang bersedekah atau berinfak tapi dapat manfaat seperti dapat buku ataupun juga dapat fitur yang lainnya. Jadi masih satu paket dengan pertanyaan tadi, Ustaz. Ya, masalah fitur atau masalah buku yang diberi oleh penyelenggara, apakah akan mengurangi pahalanya? Enggak akan mengurangi pahalanya. Mungkin itu tanda terima kasih. Sebab gini, biasanya gini, kalau orang memberi biasanya akan diberi lagi. Cuma untuk memberi itu jangan nunggu kita diberi. Justru kita harus bisa memulainya dulu seperti itu. Dan itu biasanya dalam irama untuk bisa saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Dan ini termasuk yang dilakukan oleh para pendahulu kita di saat beliau menjelang Lebaran, menjelang Ramadan itu memberi. Ternyata tujuannya itu adalah bukan karena dia pengen diberi, tapi dia itu sebenarnya ya infak saja sebenarnya. Cuma dia balas, ngasih sayur asem dibalas telur asin. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Masya Allah, jazakumullah hasanal jazaa Ustaz untuk jawabannya. Kita ke pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat terlebih dahulu. Sebenarnya sebagaimana juga ada seorang ibu yang nah ini pertanyaan tentang gila ya Ustaz ya. Baik. Bagaimana jika ada seorang ibu yang entah stres atau gila karena tekanan hidup rumah tangga, namun kadang masih bisa diajak komunikasi? Apakah itu masih dibebankan juga atau masih mukallaf juga, Ustaz? Baik, Seorang yang stres. kalau orang bisa diajak komunikasi, akalnya masih berfungsi, berarti orang ini masih belum dikatakan orang gila. Dia masih dikatakan normal. Cuma mungkin dia karena beratnya beban kehidupan sehingga menjalannya dengan kepusingan. Sebenarnya gini, kalau kita menjalani kehidupan, kalau kita tidak pengen stres, maka ikut Nabi, yaitu biasakanlah dengan cara hidup sederhana, tidak usah memaksakan. Dalam rumah tangga itu yang paling penting ada bagaimana rumah tangga itu indah. Suami sekali-kalilah doa sama Allah, ya Allah tambah kecintaanku kepada pasanganku. Istri juga doalah sama Allah, ya Allah tambah kecintaanku kepada pasanganku. Artinya gini, kalau dia masih bisa diajak komunikasi berarti dia masih normal, tetap punya beban kewajiban. Tapi kalau dia udah gak bisa komunikasi, gila, ya berarti nggak bisa. Itu aja. Wallahualam bisawab. Baik, cukup? Ada lagi? Baik, masih ada Ustaz. Ini pertanyaan di kolom chat terkait dengan izin bertanya Pak Ustadz, ada anak-anak apabila disebut ciri-cirinya sudah termasuk dalam kategori balik secara fikih, tapi tidak mengerti dan tidak mau belajar huruf, tidak mau belajar, tapi bisa menghafal ayat-ayat Quran dari radio. Tapi ia tidak mau sholat juga, tidak mau puasa, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Nah, bagaimana menggantinya Ustaz? Apakah harus diganti dengan fidyah, sholat, puasa, atau gimana Ustaz? Anak kecil ya. Kalau secara yang tadi disesuaikan dengan pertanyaan, dia sudah dikatakan balik. Apakah meninggalkannya wajib fidyah? Gini, sholat itu kan kewajiban bagi orang yang hidup selama dia tidak ada udzur. Berbeda kalau ada udzur. Nah, fidyah ini kapan Ustadz diharuskan? Fidyah itu diharuskan di saat sudah meninggal dunia. Ternyata ini pun khilaf para ulama. Yang pertama, kalau ada orang meninggal dunia, dia punya kodoan sholat, maka yang pertama adalah tidak usah difidyahin, tidak usah dikodoin. Yang kedua difidyahin, dikiaskan dengan puasa. Yang ketiga adalah yaitu dikodoin oleh ahli warisnya. Cuma yang ditanyakan itu kan kalau udah dewasa apakah difidyahin? Ya nggak ada. Sholat difidyahin itu nggak ada. Kalau sholat ya dikodok, kalau meninggalkannya dikodok. Cuma untuk keluar dari kewaswasan, kalau mengkodok sholat itu jangan berpikir kodok dulu, tapi kita berpikir melaksanakan kewajiban dulu. Kemudian setelah itu yang paling terpenting adalah kita membuat catatannya. Kapan kita meninggalkannya. Termasuk anak kok bisa menghafal ayat-ayat dan sebagainya. Maka yang terpenting adalah kita ajarkan dulu kewajiban. Sebelum yang lainnya kita ajarkan kewajiban. Termasuk dalam sholat itu kan yang terpenting rukun qauli dulu. Jangan berbicara sunah-sunahnya terlebih dahulu. Seperti itu. Termasuk mengajarinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ke pertanyaan berikutnya Ustaz, ini pertanyaan yang cukup bagus tentang ahlul fatrah. Jadi apakah keturunan orang kafir yang tidak mendengar seruan dakwah Islam ini termasuk dalam ahlul fatrah Ustaz? Nah, kemudian kita sambungkan dengan pertanyaan berikutnya tentang suku-suku di pedalaman hutan belantara yang tidak tersentuh dakwah Islam itu termasuk ahlul fatrah. Apakah seluruh orang Islam yang mengetahui daerah tersebut ini tapi tidak berdakwah tanpa alasan syar'i termasuk berdosa Ustaz? Audionya Ustaz, mic-nya, mohon maaf. Baik, siapapun orangnya, kalau dia hidup di orang kafir kemudian benar dia nggak ada yang dakwah, ini kan perlu kejujuran. Benar ada yang dakwah atau nggak ada sarana komunikasi untuk nyampaikan ke Islam,
Kalau orangnya orang kafir, tetap dia kalau nggak nyampe berarti dia nggak berdosa. Nggak berdosa karena dia nggak ngerti Islam, dan ini bisa aja terjadi. Wong Cirebon aja bisa aja terjadi kok, apalagi yang di luar Cirebon bisa aja terjadi kok orang seperti itu, nggak ngerti gitu kan, benar-benar nggak ngerti seperti itu. Jadi tetap dia kalau orang kafir, Ustadz, para pendahulu tuh orang kafir. Tapi benar gak ada yang dakwah, Ustadz? Apakah dia ahli surga? Tetap dia ahli surga kalau hidup di masa fatrah. Seperti ayah ibunda Nabi Muhammad SAW itu termasuk ahli surga. Karena dalilnya wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Allah, kami, wa ma kunna, dan kami tidak akan menghukum mu'adzibina, menghukum hatta nab'atsa rasula, sehingga kami datang yang namanya utusan. Kemudian pasal selanjutnya, gimana Ustadz kalau kita dakwah? Kita nggak dakwah, Ustadz. Jadi gini, perlu dilihat. Kewajiban dalam berdakwah itu kan termasuk tuntutan kita semua. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita semua adalah diseru oleh Allah untuk ngajak orang kebaikan, menjauhkan orang kemungkaran. Cuma ini sesuai dengan kemampuan kita. Kita mampunya gimana sih? Kalau mampunya dengan berjalan, berjalan. Kalau mampunya dengan motor, dengan motor. Kalau maunya dengan mobil, mobil. Kalau mampunya sampai ke pedalaman, ke pedalaman. Kalau kita nggak mampu, maka kita tidak dikatakan melanggar Allah, untuk tidak akan dikatakan kita itu tidak menyampaikan yang namanya dakwah. Aku sudah sampaikan dakwah, tapi beginilah kemampuan saya. Berbeda kalau kita lihat kiri kanan, tanda tulus, ya kita doakan dulu terlebih dahulu sebelum kita mengajaknya, seperti itu. Jadi tidak berdosa kalau memang benar-benar dia itu tidak mampu. Berbeda kalau dia mampu, kok dia tidak mengajak, maka dia berdosa karena dia tidak mengajak dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah Ustadz. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi Ustadz, kita akan tuntaskan malam hari ini. Pertanyaan berikutnya tentang tahapan pembelajaran apa yang harus diajarkan kepada teman yang baru masuk Islam atau seorang mu'alaf. Baik, kami punya pengalaman. Ini yang pernah diajarkan oleh Buya. Kalau kita mengajarkan kepada mu'alaf, maka mengajarkannya kewajiban dulu. Sholat. Sebelum sholat ada namanya mandi wajib. Ada yang namanya wudhu. Maka kalau ngajari mu'alaf, itu jangan ajari pakai teori. Kami tadi ikut daurah dengan tutor yang dari Ahgof, lulusan Ahgof. Itu kata beliau itu ngajari bahasa Arab itu sama dengan ngajari mu'alaf wudhu di air keran. Begitupun kalau kita ngajar orang mu'alaf, jangan kebanyakan teori tapi harus cenderung kepada yang namanya praktek. Kami ingat, kami itu pernah ngajari mu'alaf baru masuk Islam, kan pagi masuk Islam, duhur harus sholat duhur. Ini kan nggak ngerti, akhirnya gini, saat ajari fikih praktis, wudhunya ente contohin dulu. Mandi, waktu itu mandi karena dia dia kan dulunya pernah keluar mani, berarti wajib mandi. Mandi, tinggal ketika mengguyurkan air, saya niat mandi wajib. Lalu diratain, beres. Habis wudhunya dicontohin aja langsung. Nggak usah kumur-kumur, saya langsung yang wajibnya aja dulu, wajah, sambil saya niat wudhu di hati. Nah, dicontohin tangan, rambut, kemudian kaki. Ya. Setelah sholat, udah Pak, sholatnya nanti jadi makmum aja, ikutin gerakan saya semampunya. Baru nanti dilanjut belajar dengan yang namanya bacaan-bacaan, itu pun bacaannya yang wajib terlebih dahulu. Jadi titik poinnya adalah kalau kita ngajari mu'alaf, titik poinnya adalah ajarkan kewajiban sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit sebelum kita berangkat kewajiban perkara untuk menyempurnakan kewajiban, yaitu yang namanya kesunahan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Jadi hal-hal yang wajib terlebih dahulu ya Ustaz ya. Ya, baik. Satu pertanyaan terakhir Ustaz, karena baru jam 9 ya. Ini pertanyaan dari sahabat kita yang sudah masuk juga dari pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Semoga Buya dan keluarga selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya, saya seorang pedagang kecil Ustaz. Apakah boleh saya membedakan harga antara orang yang bayar kontan sama orang yang berhutang?
Dan apakah boleh saya menjual misalnya gula sekilo 13.000, kalau dibeli beli setengah kilo saya jual 7.000. Dan misalnya harga ikan yang seger masih pagi harganya 32.000. Tapi kalau udah agak siang saya jual 30.000 ya. Ini bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Di dalam jual beli yang tidak diperkenankan adalah menipu. Cuma kalau kami amati dari menipu, beliau itu hanya lama untuk menipu kepada seorang penjual. Nggak apa-apa, yang paling terpenting adalah adanya kejujuran dan nggak boleh bohong. Dulu sekian, sekarang sekian, dulu sekian, sekarang sekian. Kalau jualan jujur cukup gini, dari sana sekian, mau ngambil untung berapa? Saya ngambil untung sekian, nggak banyak. Nggak apa-apa, nggak disebutin. Ustaz, mangga, pilihan. Yang nggak boleh itu jual beli dengan yang namanya dua harga, tapi tidak ditentukan. Kontan sekian, kredit sekian, dan nanti kalau siang sekian. Ngambil, nggak ditentukan harga yang mana, bingung kan? Maka ngambil dulu yang ini saya beli kontan sekian ya keluar seperti itu. Maka itu diperkenankan, tidak dalam irama menipu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Baik, cukup Ustaz. Langsung ditutup dengan doa keberkahan. Baik, kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahrimna wa akhirna wa la tu'adzibna wa atina tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, jadikan kami semua ahli surga ya Allah. Jadikan kami semua surganya bersama Nabi Muhammad ya Allah. Tambah kecintaan kami kepadamu ya Allah. Tambah kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jauhkan dari kami segala maksiat ya Allah. Ampuni dosa kami. Panjangkan umur kami sehat dan taat. Dan panjangkan umur orang yang bersama kami dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Ya Allah, lapangkan rezeki kami dengan yang halal yang menghantarkan kepada ridhamu ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sakit, coba beri kesembuhan. Jika di antara kami ada yang punya hutang, mudahkan berhutangnya. Ada yang sempit rezekinya, lapangkan dengan yang halal yang menghantarkan kepada ridhamu. Yang sudah lapang, jadikan lapang rezeki digunakan untuk perjuangan umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, yang kami ya Allah yang mendengar suara ini ya Allah, jadikan mereka semua ahli surga ya Allah. Keluarganya jadikan ahli surga ya Allah, penyelenggaranya jadikan ahli surga ya Allah. Dan ya Allah, berikan ketulusan kepada orang yang berbuat baik kepada kami, berikan ketulusan kepada orang yang berbuat baik dengan pesantren guru kami, berikan ketulusan kepada orang yang berbuat baik dengan lembaga guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami semua orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat ya Allah. Dan berikan kepada kami Allah husnul khatimah setelah panjang umur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah Ustaz, jazakallah ahsanul jazaa atas ilmu-ilmu yang sudah disampaikan. Kemudian juga tadi sudah banyak sekali menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat kita. Insya Allah berkah manfaat untuk kami semuanya. Jangan lupa doakan kami Ustaz semuanya, doakan di sini yang berjuang di sini dan selalu diberikan keistiqomahan, ketulusan, keikhlasan, dan juga jangan pernah bosan Ustaz untuk terus membimbing kami semuanya. Mudah-mudahan senantiasa berkah ilmu yang antum sampaikan kepada kami semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat semuanya, alhamdulillah tuntas sudah ngaji kita malam hari ini di program ngaji virtual dengan pembahasan fikih praktis. Tadi dijelaskan bab tentang mukallaf ya. Insya Allah nanti kita akan review juga rekamannya, jadi sahabat-sahabat nanti juga bisa mereview ya. Barangkali mungkin ada yang kelewat dan sebagainya bisa ngelihat nanti di YouTube kami. Dan jangan lupa juga besok kita akan mengaji bersama guru kita Buya Yahya di kajian
Kitab Riyadhus Shalihin di setiap hari Ahad ya. Anda bisa menyaksikannya melalui Al-Bajah TV. Yang sudah punya Al-Bajah TV di rumah bisa langsung menyaksikan. Yang belum punya bisa menyaksikan di live streaming YouTube. Yang belum punya YouTube, silakan bisa mendengarkan radio jika ada jangkauan radio ya di daerah Anda. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan berkah manfaat untuk kita semuanya. Insya Allah kita berjumpa kembali di hari Sabtu pekan depan. Insya Allah pekan depan bersama guru kita Al-Habib Hisham Al-Habsyi dengan pembahasan tentang akidah dan akhlak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mohon doa selalu. Insya Allah kita jumpa kembali di Sabtu pekan depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung pamit ya, insyaallah. Jazakallah hasanah wa jazaa. Istiqomah terus semuanya.